Ya, Pak Reza, selama jeda kemanusiaan, gencatan senjata selama 4 hari ini kita melihat juga sudah ada pertukaran tawanan begitu ya Pak. Yang di benak masyarakat keinginannya tidak hanya 4 hari, tapi kalau melihat kondisi saat ini, setelah 4 hari ini warga Gaza akan seperti apa nanti kondisinya? Apakah memang yang di wilayah Gaza Utara memang harus kembali lagi ke wilayah selatan karena di sana masih cukup aman begitu? Nggak ada jaminan. 4 hari ini artinya adalah 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan. Mungkin di hari ketiga itu sudah teorinya itu asah pedang gitu. Mereka sudah siap untuk suatu tahapan selanjutnya. Elit Israel sudah berbicara seperti itu. Jadi yang perlu dunia perhatikan adalah sebelum hari keempat ini selesai, itu harus ada resolusi baru di PBB. Misalnya memperpanjang apa? Gencatan senjata. Kemudian juga dalam perpanjangan misalnya levelnya bukan 4 hari tapi per minggu. Minggu selanjutnya adalah misalnya wanita, anak-anak. Kemarin presentasinya masih kecil kan. Misalnya setelah tanggal 7 itu ada 2 warga negara Amerika keluar. Kemudian ada 2 warga negara Israel. Kemudian ada dari Thailand dan Filipina. Hendaknya ke depannya ditambah lagi jumlahnya begitu. Sehingga dari Israel melihat ada keinginan baik dari Palestina dari Hamas untuk melepas. Mungkin yang terakhir dilepas adalah para tentara-tentara. Karena selama jeda waktu ini akan sangat banyak informasi intelijen yang bisa dibagikan. Tapi kalau selama jeda ini apakah justru digunakan Israel untuk menyusun strategi yang nantinya justru kita khawatirkan semakin brutal begitu Pak? Ini yang dikhawatirkan kan, karena jeda itu tidak berarti mereka kembali ke barak, kemudian tank-tank mereka diistirahatkan, enggak. Tank itu tetap dalam keadaan standby. Kemudian peralatan di atas, warning and control system itu jalan terus. Koordinasi mereka dengan mungkin di sekitar Gaza kondisi diam, tapi kapal induk Amerika Serikat mungkin sedang memonitor terus keadaan. Mereka bermain sinyal, bermain IT, information technology. Jadi hendaknya ada kepastian gitu yang hendaknya dikomandani langsung oleh Sekjen PBB. Nah, apa yang boleh dan nggak boleh. Nah, mungkin saya minim pengetahuan atau keilmuan akan hal tersebut begitu Pak Reza. Tapi saya membayangkan begini, 4 hari gencatan senjata seharusnya juga dilengkapi. Karena begini kan, jeda kemanusiaan ini kan melibatkan sejumlah negara. Amerika Serikat dari pihak Israel, lalu 3 negara dari Palestina. Artinya sini sudah melibatkan negara luar. Nah, kenapa nggak Sekjen PBB juga? Nih makanya tadi saya awal bilang minimnya pengetahuan dan juga mungkin keilmuan saya. Sekjen mengerahkan yang namanya istilahnya pasukan perdamaian. Artinya masuk di situ militer-militer dari luar yang sebagaimana memang sudah berlaku di beberapa wilayah-wilayah konflik lain melakukan upaya-upaya perdamaian seperti itu. Tepat sekali. Kalau berhubungan dengan Amerika Serikat biasanya cepat. Misalnya adalah kasus di Bosnia Herzegovina. Cepat sekali kan? Kan Indonesia juga terlibat dalam pasukan perdamaian. Ya sekarang saya harapkan ya Sekjen PBB langsung berinisiatif. Tapi mungkin Pak itu? Mungkin. Inisiatif ya. Ada willingnya ya. Willing dari beliau. Kemudian juga mempertaruhkan kredibilitas negara-negara besar itu di level dunia. Tentunya negara-negara besar tidak mau dianggap sebagai penerus masalah kan. Mereka kalau selama ini part of the problem or part of the solution, mereka ingin menjadi solusi. Dan untuk itu ya Sekjen PBB harus segera menggerakkan kekuatan-kekuatan yang ada di PBB tersebut yang blok-bloknya besar ya. OKI, GNB, ASEAN misalnya, untuk menyusun suatu draft. Dan untuk draft itu nanti disupervisi langsung oleh Sekjen PBB, entah itu di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana saat ini sudah berlangsung. Betul. Baik, harapannya seperti itu ya Pak, dalam jeda kemanusiaan atau gencatan senjata selama 4 hari ini ada resolusi baru nantinya. Semacam konkret gitu konkret yang bisa dilakukan, jadi tidak hanya 4 hari gencatan senjata, tapi mungkin lebih lama lagi jeda kemanusiaan yang dapat Karena kita kan membayangkan juga masyarakat Gaza yang ada di sana, ini seakan-akan hanya akan seperti kayak melaksanakan puasa saja begitu. Karena nanti jeda 4 ini sudah selesai, tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah Gaza, Palestina. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih atas kepercayaan. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil dan Kamaratik semua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.